itu saya ingat, masih ingat itu, baru jam setengah 10 malam. Saya melihat kepala dengan usus melayang. Anak-anak ditembak pakai lampu tembak. Ya itu baru kelihatan usus dan kepala, rambutnya panjang. Kuyang itu. Iya. Jalur penanaman tiang itu kita gali sepanjang jalur tiang. Sampai ada di tiang ketiga itu, begitu dipacul, mancrut. Buatnya nggak beres. Dibulatin saya bilang, tapi galinya jangan samain dalamnya dengan yang ini, pelan-pelan, digali. Begitu digali, mayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Saputro Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat mengerjakan proyek di daerah Palu. Kita sapa dulu, sebelah gua udah ada Bang Aris nih. Halo Bang. Halo Bang. Sehat Bang ya? Sehat. Sehat alhamdulillah. Ngerjain proyek ya Bang ya? Proyek di daerah Palu. Ini proyek apa nih Bang? Proyeknya pemasangan ulang karena bencana tsunami, gempa, sama likuifaksi di Palu tuh. Di tahun 2018 kejadiannya. Oke. Masang apa tuh kalau boleh tahu? Fiber optik kebetulan. Oh, untuk internet. Buat internet, betul. Iya. Nah ini kejadian di tahun berapa nih Bang? Kalau kejadian bencana itu di 2018. Ya, nah proyeknya? Proyeknya itu mungkin ya kita nggak tahu ya, prosedurnya kan harus surat ini, surat itu, surat ini. Akhirnya terlaksana di 2022. Jauh juga ya, 4 tahun jedanya. Betul, 4 tahun kita. Set, 2018 baru bencana, kelaksana internetnya tuh baru 2022. Betul. Berarti selama 4 tahun orang sono nggak ada internet fiber optik tuh? Tidak ada. Adanya mungkin satelit lah langsung. Mungkin ya? pakai satelit. Oke. Nah Bang ini kan kerja dari tahun 2022 berarti mulai ini Bang? Iya betul, start 2022. Nah, ini berapa lama kerja di sana Bang? Kebetulan waktu itu sampai di 2024 akhir. Oke, lama juga ya, 2 tahun lebih. Iya. Nah areanya mencakup satu kota satu provinsi. Satu provinsi Palu? Iya, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah satu provinsi? Iya. Buset. Pantesan agak lama ya, 2 tahun ya. Iya. Berarti di situ timnya banyak Bang? Ya, tim kita itu lumayan, ada beberapa tim ya, dari pengawas lapangan, dari tim pelaksana itu kita bagi semuanya itu hampir ada di 7 tim. 7 tim. Oke, berarti banyak lah, satu tim juga ada beberapa orang. Iya betul, satu tim aja itu bisa ada 2 katim. Oke, iya. Dari itu mengurusi instalasi, barang-barangnya, mereka ngurusi itu. Berarti kan dari sekian banyak tim ya Bang ya, tadi ada 7 tim dan ada bisa dibilang puluhan orang lah ya kerja di sana. Itu mereka semua ngalamin horor juga nggak sih Bang? Apa cuman beberapa orang aja Bang? Hampir 100%. Hampir semua. Hampir semua 100%. Karena emang kita nggak bisa pungkiri Bang ya, kalau pas saat bencana Palu itu korban meninggal banyak banget ya. Hampir sekitar 30% penduduk Palu katanya. Meninggal. Apalagi waktu itu pernah juga datang yang yang salah satu korbannya tuh ada likuifasi ya. Tanahnya. Iya betul. Itu muter-muter. Jadi tanah itu kayak masuk mesin blender. Iya, muter gitu. Iya, muter. Yang saya heran, tanah kok bisa jadi empuk begitu. Iya, itu yang jadi kayak susu. Iya, itu yang seremnya bencana Palu itu. Iya, bahkan betul. Ada beberapa waktu itu pernah cerita itu kalau atap itu di tanah dasar, atap rumah di tanah kan. Betul. Gila sih. Adapun yang sampai di satu daerah itu, di daerah Kabonena sampai ke atas itu ada satu perumahan namanya Perumnas. Itu hilang rata sama tanah. Turun bisa dibilang ya. Satu komplek perumahan. Iya, ibaratnya tuh ditelan tanah ya. Iya. Itu mungkin yang menyebabkan banyak dari pekerja yang abang kerjain di sana ya mengalami kejadian-kejadian horor mungkin. Betul. Ya. Karena banyak korban jiwa di sana. Dan di sini juga ya buat Sobat Tengah Malam kita nggak pernah ngelupain bencana itu Bang ya. Mungkin bisa aja doain nih buat Sobat-Sobat Tengah Malam nih, buat korban-korban yang pernah bencana. Walaupun udah lama, tetap doa bakal nyampe Bang ya. Betul. Oke Bang, untuk cerita lengkapnya mungkin kita tahan dulu nih Bang ya. Dan buat Sobat Tengah Malam yang penasaran sama ceritanya Bang Aris, simak terus dari awal sampai habis. Dan buat kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam,
bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan buat kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, langsung kita mulai aja nih Bang ya. Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Bang Aris, jadi gimana ceritanya nih? Oke. Jadi tahun 2022 itu kalau nggak salah tuh masuk ke bulan ketiga kita menuju ke Sulawesi Tengah. Kita berangkat kebetulan kita memang bukan orang sana, kita dari Jakarta itu semua tim kebetulan rata-rata dari Jakarta. Kita berangkat menuju ke Palu. Sampai di Palu itu sekitar rombongan awal adalah 20 orang. Untuk tim ekspan lah. Nah itu baik dari kita survei lapangan lagi untuk menentukan desain ini sesuai atau tidak ya kan. Kita ukur jarak lagi sambil menunggu, biasalah kalau Indonesia kan perizinan boleh dieksekusinya tanggal berapa atau hari apa. Sambil itu saya menunggu itu kan ya saya harus tahu lokasinya yang mau dipasang di mana. Nah, itu alhamdulillah 1 mingguan lah. Pada saat itu pun sudah mulai terdengar cerita-cerita yang sudah nggak enak nih. Cuman pemikiran kami di sana ya kita kerjalah sambil menunggu tim yang lain, sudahlah anggap aja itu cerita sudah. Maksudnya kabar burung aja. Gitu. Iya. Sudah, baru tim komplit semuanya hampir di 80 orang. Start pertama kita memang dapat area benar-benar daerah titiknya korban likuifaksi. Jadi dari nama daerahnya itu Petobo ke Biromaru, nama daerahnya. Kebetulan pekerjaan kami ini memasang tiang untuk internet dari salah satu provider. Selain pemasangan tiang, penarikan kabel sampai penarikan ke rumah-rumah. Komplit lah, end to end lah gitu. Dari hilir ke hulu gitu. Kita tarik semuanya. Hari pertama kita tarik, ya namanya baru sampai. Semua selama 5 hari kita hanya kerja pagi. Karena belum tahu kondisi nih ya. Kondisi. Ya biasa, satu kan buat kondisi perut, nyari makan di mana nih kan gitu. Nyari ini di mana. 5 hari kita di sana. Sudah, baru kita running full 3 shift. Oke. Kita hajar 3 shift. Kejadian awal ini ya biasa-biasa aja ya, ibaratnya mungkin ya kita anggap itu seperti orang capek lah atau apa ya kan. Biasa. Wah, kok lama-lama mulai ada yang aneh ya. Nggak kita gubris lah. Tetap melaksanakan penarikan dari jalur Petobo sampai Biromaru. Kita ditargetkan itu per hari itu minimal 10 sampai 15 kilo. Oke. Dan memang daerah Petobo ini kenapa saya dapatnya juga senang di daerah sana, rumahnya habis. Oh, saat 2022 nggak ada rumah itu? Habis ditelan semua. Jadi pekerjaan saya lebih berkurang kan. Saya hanya mengerjakan kabel distribusinya saja. Oh ya. Yang tidak ke rumah-rumah. Berarti saya lebih singkat nih. Pemikiran saya dong, pemikiran tim teman-teman juga, lebih singkat, hajar. Makanya saya berhenti 3 shift, karena lebih ringan. Masuk ke minggu kedua itu mulai ada yang aneh, tapi tidak menyeramkan. Yang anehnya itu kita baru nanam tiang, besok pagi tiangnya sudah tergeletak di tanah. Ya kita pikir, paling orang lah, iseng atau jatuh, ya kan? Karena tidak bergeser jauh dari lubangnya. Kemudian barang-barang ya kita biasalah bikin gudang sementara di lokasi. Itu kadang hilang. Tapi ada lagi. Pemikiran kita lupa taruh kan berarti. Karena ada lagi. Sudah biasa. Masuk minggu ketiga baru kita penasaran. Ini ada apa? Tapi kita nggak mikir yang di luar ya, kita mikir hanya di gudang kita. Pemikiran kita adalah kalau nggak manusia, ya ada yang iseng. Mungkin teman-teman sendirilah pasang CCTV.
di gudang sementara di dekat lokasi. Kita pasang, lama-lama kita lihat itu barang itu melayang-layang Di CCTV? Kita bingung, apa ada model jubah yang bisa anti CCTV atau jubah yang bisa tidak terlihat? Belum pemikiran ke arah sana, Mas. Masih nyari logikanya. Iya, pakai logik aja lah. Gitu. Baru lama-lama teman bilang, nggak mungkin ini. Kita lihat aja yuk. Makin penasaran, kita tongkrongin. Ya kan, yang kerja juga sampai shift 3. Ya. Pasti rame lah. Ya. Saya bertiga nih kebetulan. Karena posisi saya di sana itu sebenarnya pemborong tapi plus pelaksana. Ya. Jadi harus turun lapangan. Iya. Dibantulah saya sama satu tim teknis. Ya, itu namanya Mas Andi. Kemudian ada satu lagi Iwan ini sebagai anggap aja lah mandor yang membawai pekerja. Berangkat bertiga. 3 sampai di gudang, kita duduk, ngobrol, ngopi. Siapa sih yang iseng? Masih pikiran siapa sih yang iseng? Pemikiran gitu nih ya pekerja. Ya biasalah, takutnya kan mereka mau bilang minta tambah, bukan tambah bayaran ya. Biasanya mereka minta tambah uang makan atau ngerokok. Iya. Nah, mungkin pemikiran kita ke arah sana. Sudah, kita duduk. Udah nggak ada kejadian aneh. Normal. Makin yakin ini mah orang. Tim kita ini udahlah. Mau aja dikerjain anak-anak. Ntar aja bisa kerja kita briefing semuanya. Kalau briefing semuanya nggak ketemu, saya bilang. Udah kumpulin di kontrakan atau di mes lah. Besok libur aja. Sayang bang libur. Ya biar gimana lo, kalau suruh kerja ya nggak ketemu, susah ngebriefnya. Udah suruh libur aja lah. Nggak apa-apa 1 hari. Ada apa sih sebenarnya? Udah briefing 1 hari. Bilang enggak kita nggak pernah ke workshop pak, nggak pernah kita ke gudang. Kita taunya barang ada di sekitar kita, baru kita pasang. Kalau nggak ada kan kita request. Nah kebetulan ke Pak Iwan ini yang tadi mandor lapangan. Oh iya. Ya mereka isi pom, dia butuh kabel berapa kilo, butuh aksesoris berapa. Iwan lah yang tanggung jawab, ya kan? Iya. Ya juga ya. Kunci juga mereka nggak pegang. Kebetulan kita gembok model sekarang, Pak. Pakai sidik jari. Iya. Saya pun nggak bisa. Yang bisa si Iwan doang. Jadilah kita curiga ke Iwan. Lu nih jangan-jangan nih iseng nih. Enggak. Serius. Yaudah, kita pantau lagi CCTV. Kita tungguin 3 hari nggak ada normal. Cueklah kita. Ngelupain. Nggak lama ada satu, ya kebetulan kepala tim lah, iseng. Karena memang di mes ini kita ada satu monitor yang khusus buat monitoring CCTV di gudang. Dia diputer yang mundur 2 hari. Puter, ada yang aneh. Jadi kabel itu ukurannya 1 haspel. Iya. Ya kalau mungkin teman-teman nggak tahu, 1 haspel itu kan yang besar tuh, yang kayu itu. Beratnya juga berton-ton. Melayang. Berat banget Melayang. Dia sampai teriak nonton CCTV. Pak, kenapa saya bilang? Kabelnya keangkat. Keangkat saya bilang. Serius? Nih kita putar. Iya saya bilang. Saya bangun lah Iwan kan. Karena dia penanggung jawab kan. Wan, bangun Wan. Tim lu tuh ngeliat kabel 1 aspal melayang. Dia juga bengong. Gila aja pak. Siapa yang kuat ngangkat? Berlapan aja masih ngap-ngapan katanya. Iya juga ya. Wan, ganti CCTV deh.
Karena kebetulan CCTV yang kita pasang itu kurang canggih lah. Oke, iya. Nggak ada infrarednya. Ganti CCTV Pak, iya ganti CCTV. Lu cari yang bagus, yang bisa ada infrared, bahkan kalau nggak salah sih ada yang bisa kayak ngeliat yang halus, saya bilang gitu. Oke, iya. Serius lu Pak? Serius? Beli. Dapatlah tuh, kita pasang hampir 4 titik di lokasi gudang. Sudah dipasang itu baru mulai Mas Bu. Kelihatan itu. Ya wujudnya manusia. Nggak ada serem-serem ya memang. Sama kayak kita. Cuma yang bingung kok bisa nembus tembok. Begitu ngeliat dia tembus tembok. Kita mikir, ini asli nih saya. Tapi nggak saran, maksudnya nggak kayak ada yang berdarah atau apa tuh enggak. Tapi pakaiannya apa nih? Ya wajar. Maksudnya bukan pakaian pekerja? Bukan. Oke. Cuman maksudnya pakaiannya tuh nggak kayak, maksudnya kayak baju putih apa, enggak, normal aja. Ada yang pakai kaos, ada yang baju polo gitu. Ya, ibu-ibunya juga ya bajunya biasa kayak ibu-ibu daster. Biasa gitu aja. Oh ini banyak? Banyak. Cuman yang bikin kita melotot, mereka tembus tembok. Kayak lagi aktivitas sih? Iya. Nah itu baru kita diem. Nggak beres ini. Jangan ngomong ke anak-anak. Nah apa Pak? Bilang tuh Katim. Kalau bisa dipindahin dulu deh ke area yang lain. Kenapa? Takutnya bocor. Begitu kalau bocor berita ini, loh, yang kerja bubar Pak. Iya, pada takut. Iya. Sudah. Dia berjanji nggak cerita. Kita mulai aktivitas biasa. Ini yang baru enak nih. Siang loh. Itu di lokasi dekat sekarang ini dibangun namanya gerbang Taman Likuifaksi Petobo. Lokasi dekat itu Pak. Siang hari kita sedang narik kabel itu dari balik batu keluar sosok anak kecil dengan logat Sulawesi minta tolong. Kita bingung, anak siapa? Sedangkan rumah habis semua. Kondisi siang. Itu pada saat itu menjelang istirahat. Belum jam 12 siang. Kan logikanya kita nggak ada pemikiran ke sana, Pak. Disamperinlah sama Andi. Kadang Iwan kan sibuk merhatiin pekerja. Andi nyamperin. Hilang, Pak. Itu Andi sampai lari. Balik lagi. Pak, bukan orang. Ah lu gila. Anggap aja mau jam 12 lah. Siang bolong gini ada gituan lu aja yang gila. Serius Pak, hilang. Ah udah. Lu pada lapar kali. Udah break dulu deh. Kita makan. Makan siang Pak. Makan siang. Udah ada anak makan siang. Biasalah. Kalau anak lapangan kalau nggak ngopi nggak mantap ya kan. Kita ngopi sambil ngerokok, baru tercium yang aneh. Itu aromanya amis campur bau busuk. Masih siang padahal. Siang. Saya pikir kita doang nih. Karena memang posisi kita nggak di pinggir jalan, kita masuk ke agak ke dalam. Yang pekerja yang pinggir jalan. Mudah-mudahan pekerja nggak cium. Nggak tahu pekerja nyium Pak. Cuman takut ngomongnya. Saya bilang kok pada diem semuanya. Saya colek deh di koordinasi sama Iwan. Anak-anak kenapa? Ya lama ditanya sama Iwan. Ke pekerja. Kenapa? Makanannya kurang enak? Enggak. Tanya satu-satu, baru dia balik ke saya. Pak, anak-anak nyium bau ini. Ya sama sama kita dong. Terus gimana? Gak tahu nih Pak. Ya udah.
Saya bikin di sana ya penyemangat lah. Siapa yang mau terus kerja di sini silakan. Insentif, uang rokok, uang makan saya naikin. Kalau yang mau pulang silakan. Benar Pak, separuh pulang. Padahal cuma nyium bau itu. Iya, pulang ke Jakarta, bukan pulang Jakarta. Dari 80 orang, pekerja itu sekitar di 70-an, sisa 20 orang. Ibu set, nggak lebih dari setengah itu? Iya, kita akhirnya bertahan dengan yang 20 orang itu, tapi tidak pakai shift. Akhirnya kita bekerja hanya shift pagi sambil menunggu tim baru datang. Aman tuh Pak, berjalan 2 minggu, kita hanya pagi. Dan alhamdulillah tidak ada gangguan. Ternyata tim baru ini bukan dari Jakarta, justru dari Kalimantan. Ya mungkin pemikirannya biar cepat lah support ini. Dan alhamdulillah pun dikirimnya lebih. Jadi totalnya kita akhirnya sampai di 90 orangan. Mulai lagi start, hajar sampai 3 shift. Disinilah mulai yang parah-parahnya. Karena nggak taunya kepala tim yang dari Kalimantan itu sedikit iseng dan dia sedikit apa ya, kalau orang seneng hal-hal berbau mistik. Iya. Tapi saya nggak tahu itu. Saya pun tahu laporan dari pekerja. Jadi dia kalau mau kerja itu suka bakar dupa. Kayak yang teman-teman saudara-saudara Tionghoa itu kalau bersembahyangan panjang gitu. Nah, dia bakar. Itu dahsyat Pak godaannya. Benar-benar dahsyat. Bukan teriakan lagi. Yang datang ke kita itu kalau rata-rata setelah di atas jam 5 sore. Karena listrik juga belum normal, begitu masuk jam 6 ke atas itu gelapnya benar-benar gelap. Kita hanya mengandalkan lampu tembak dan itu pakai genset. Ya tahu sendiri lah, lampu tembak kan kalau memang searah aja nggak melebarnya kurang kan. Iya. Itu sudah satu persatu nongol. Nah ini yang udah mulai serem Pak nongolnya, yang kepalanya hancur, yang berdarah-darah. Cuman beruntungnya kita nggak ngerti bahasa dia, ngertinya cuma tolongnya aja. Oh dia ngomong? Ya ngomong cuman pakai bahasa Sulawesi kan, bahasa sana. Cuman yang kita ngertinya itu tolongnya aja, tolong dianya kenapa kita nggak tahu. Tolong bla 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 bla. Ya iya, kita nggak tahu lah gitu. Saya udah pucat Pak, benar-benar pucat. Nah, beruntungnya tim kedua ini tidak seperti tim pertama langsung ciut, enggak. Tim tempur, nggak kegoda. Cuek aja mereka kerja, lega saya. Cuman saya mikir, ini yang kerja anteng, kita yang tambah takut. Malah atasan yang takut ya? Gimana Wan? Ya udah Pak, yang penting kerjaan lancar. Ya juga sih. Udah kalau giliran shift 2, shift 3 kita nggak usah datang aja lah. Ya nggak enak juga loh. Biar gimana kita ngontrol. Ya sejam 2 jam lah, habis itu balik. Nggak usah standby. Oke, itu berjalan 1 bulan dikerjakan oleh tim yang baru. Memang pekerjaannya cepat. Karena orang juga banyak ya kan, nambah lebih. Kita kontrol akhirnya gitu Pak. Begitu di shift 2 kita hanya datang 1 jam. Shift 3 juga datang paling 1 jam. Ya, baru saya tahu kejadian asli. Ternyata di sana pun rusuh. Rusuhnya bukan barang hilang atau apa. Pekerja mulai kesurupan. Nah, yang masih kita
tenang itu ya itu yang saya bilang, kepala tim pekerjanya ini memang sedikit suka dunia mistik lah. Sengan orangnya. Iya. Dan juga dia bisa nolong timnya. Oke. Jadi ya mungkin dengan gaya-gaya apa dia sembuh, bisa kerja lagi, bisa. Tenang saya. Paham nih. Kepala timnya oke. Tenang saya. 2 bulan mereka ada di sana baru ini yang benar-benar bikin pusing. Ada salah satu tim itu dari yang shift ketiga itu ya boleh dikatakan kayak kerasukan lah Pak. Tapi kerasukannya itu lebih mirip kayak gangguan jiwa. Dia mulai kena kayak psikisnya teriak-teriak, terus lari sana lari sini, sampai saya bilang sama ketua tim nggak bisa diobatin. Biasanya situ yang ngobatin. Ini lagi usahain Pak. Oh iya syukurlah kalau diusahain. Tenang dikit. Di depan dia saya tenang. Begitu nggak ada dia mikir juga. Ini 1 orang. Kalau semua gimana? Iya. Mangkrak lagi nih proyek. Bahaya nih. Saya diskusi lagi bertiga. Ini kalau mangkrak lagi gimana? Ya mudah-mudahan enggak lah Pak. Kan kita udah lihat sendiri kemarin di lapangan. Pekerja kesurupan, kota tim bisa. Ya, cuman ini sampai dibawa pulang nih udah sehari lebih nih. Belum sembuh-sembuh. Gimana ya? Kita ngobrol sama orang kampung ya. Akamsi lah, cari akamsi. Ya. Maksudnya? Ya cari-cari ustadz lah. Enak enggak? Masa anak buahnya dia? Kan kita juga harus izin dia lah. Oh iya juga. Ngobrol lagi sama kepala tim ini atau ketua tim pekerja. Gimana kalau kita cari ustadz setempat? Langsung teriak setuju Pak. Nggak tahu dia juga udah nyerah. Cuman ngomong nyerahnya itu nggak berani. Iya. Mungkin takut kena omel atau apa ya kan. Terus saya bilang ya sudah cari. Alhamdulillah di belakang mes atau kontrakan kita ada musola. Pengurus masjidnya itu ya ternyata orang Jawa. Tapi sudah merantau lama di Palu. Jadi begitu kita ngomong bahasa Indonesia atau Indonesia Raya, dia dengan bahasa Indonesia juga lancar, tidak seperti ya kayak orang Palu asli. Makanya saya tanya, Bapak asli mana Pak? Oh saya dari Jawa, kebetulan dari Solo. Nah, ada apa? Saya bilang kita ada kesulitan nih ini Pak. Kebetulan ada teman kita yang sakitnya bukan sakit medis, boleh dikatakan kesurupan. Oh, ya sudah kita lihat. Datanglah dia ke mes, cuman dikasih air putih, suruh minum, sembuh. Kita tenang dong, alhamdulillah. Begitu udah selesai dia ngajak ngobrol. Bapak kerja apa? Saya masang kabel fiber optik. Di mana? Daerah Petobo. Oh itu yang daerah dekat daerah Likipuasi ya? Iya. Boleh saya ikut? Mau ikut ya? Bingung saya Pak, langsung melotot. Ikut Pak. Iya. Maksudnya? Nggak, mau lihat aja. Ya saya kebetulan mau ke lokasi nanti malam Pak. Kalau siang ini belum. Ya udah nanti malam jemput saya. Saya mau ikut. Ya udah Pak, nanti kita jemput. Tapi kita jemput di musola loh Pak, kan kita nggak tahu rumah. Musola itu rumah saya. Oh. Jadi ibaratnya marbot lah ya, gitu. Marbot. Sudah kita jemput di musola malam. Bawa ke lokasi. Kebetulan waktu malam itu kita di jalur sudah melewati Taman Likipuasi. Jadi sudah bergeser. Anggap aja sudah 1 kilo lah melewati. Yeah. Tapi gudang masih tetap di Taman Likipuasi. Bapak itu minta kita ke gudangnya aja dulu yuk.
datang ke gudang, duduk di sana, dan dia yang minta jangan bergerak. Maksudnya apa? Ya jangan bergerak dulu. Sebentar lagi rame. Saya udah mulai ketakutan. Maksudnya rame apa Pak? Ya tunggu aja. Itu benar. Nongol dari tanah itu. Satu sampai rame. Kayak sisi sekampung. Oke, dalam gudang itu? Bukan di depan gudang. Di depan gudang, jadi kita duduk depan gudang ke area bencana. Ke area bencana kita duduk, itu memang luas areanya itu. Itu dari tanah itu nongol. Makhluk halus itu nongol. Baru bapak ini ngomong, ini para korban, tapi sebenarnya dia mau minta tolong. Cuman mungkin kalian nggak tahu bahasanya kan. Iya sih, kita nggak ngerti Pak, cuma ngerti tolong apa. Nah, begitu diterjemahkan mereka rata-rata ngomong minta tolong, saya ada di bawah. Oh, minta dievakuasi. Iya, minta dievakuasi. Akhirnya kita mikir, kalau dievakuasi bukan ranah kita, nggak bisa kita Pak. Atau nggak gini, kita bantu kami bikin laporannya, kita serahkan aja ke pemerintah setempat. Dah, akhirnya besok saya laporan ke kecamatan untuk memohon gitu. Pihak kecamatan pun langsung ngangkat tangan karena nggak taunya nggak cetek Pak. Kayak saya pikir semeter 2 meter dan itu butuh alat berat yang benar-benar alat berat. Jadi bukan tanah aja atau bukan rumah aja yang tertimbun di sana, itu udah ada batu-batu gunung apa. Jadi butuh alat berat dan kalau kata anak sekarang effortnya berat lah. Ya, tinggi. Susah effortnya. Iya, costnya cuma tinggi, ya nggak bisa. Waduh Pak, tapi tim saya ini ngalami gangguan kerja. Ya kalau bisa semuanya tolong suruh mandi. Ada orang-orang pintar di sini. Oh, gitu ya Pak. Pulang saya dari kecamatan, saya ngobrol lagi sama Bapak Marbot musola ini. Pak, kita disarankan mandi. Oh janganlah, itu nggak sesuai sama Islam kalau mandi-mandi begitu. Yang paling penting pada suruh sholat aja. Oh saya garuk-garuk. Pekerja lapang suruh sholat. Jarang lah, susah itu. Susah bener kan? Itu masuk sudah mau bulan ke-11. Itu saya masih ingat itu. Baru jam 9:30 malam. Saya melihat kepala dengan usus melayang. Oh, oke. Plastik kali lah saya bilang itu, orang masih jauh lah pelayang, plastik kali. Sama anak-anak ditembak pakai lampu tembak. Ya itu baru kelihatan usus dan kepala. Rambutnya panjang. Kuyang itu. Iya. Cuma, aduh, ini kemarin korban bencana, sekarang ada ini apa hubungannya? Saya bilang, ini jangan-jangan kita udah ngelanggar jauh, saya bilang. Saya balik lagi ke Marbot besok itu, mau ngupas apa yang salah. Jadi nggak taunya itu, ya ini ketua tim pekerja ini yang demen mistik, yang kalau kerja bakar-bakar dupa, ngundang. Cuman di satu sisi saya butuh dia. Di sisi yang lain nih, kalau diterusin kata Marbot ini bahaya. Selain itu nanti bisa ngundang yang benar-benar membahayakan pekerja. Akhirnya saya diskusi sama bertiga lagi untuk menentukan dia terus atau tidak. Kita voting suara, saya kalah. Yang dua memutuskan lanjut. Ya sudah, mau dia apa. Tapi saya bilang sama teman saya ini yang berdua, tolong minta surat pertanggungjawaban atau surat
keterangan bahwa mereka tidak akan menuntut apapun ke kita apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Buat saya bang, bermaterai semuanya. Hitam di atas putih nih ya. Iya dong. Ya walaupun statusnya mereka bukan karyawan tetap, kan kita hanya kontrak, tapi kan menjaga kalau ada apa-apa kan. Karena cerita dari marbot musola ini agak sedikit ngeri-ngeri sedap. Ya sudah. Kita proses semua, membuat surat keterangan. Benar saja. Begitu habis surat itu ditandatangani, semua kita terima, semua sudah diarsipkan. Itu baru yang top kejadian-kejadian. Pada saat tiang ditanam, itu tiang bisa keluar sendiri. Jadi sudah ditanam, udah erection lah atau udah berdiri. Sudah berdiri, tiang ini begitu mau dicor, dia lompat. Kayak mental gitu. Iya. Oh, lu kependekan kali lo galiannya, saya bilang gitu. Coba ukur ulang. Wan, Amdi, lu kan tim teknis, sesuai nggak? Bawa meter, ukur. Sesuai pak, meter lebih. Nah udahlah, saya panggil kating. Besok lu masih bakar dupa, gua nggak pakai macam-macam, gua suruh pulang lo. Gua nggak, udah mau kejadian yang kayak gini. Oh siapa? Dia udah nggak mau gitu-gitu, ya udahlah, lebih aman deh. Maksudnya udah nggak ada yang ngundang-ngundang gitu kan. Ya walaupun ada mungkin seperti awal kan, dia cuman liatin tanpa gangguan. Saya pikir aman, malah kebalikannya, makin menjadi. Pernah satu hari itu satu tim pekerja shift 2 itu di 30 orang kesurupan. Semua. Buset. Kesurupan. Dan nggak tahu ngomongnya apa karena kita nggak ngerti bahasa sana kan. Ya? Iya. Kita nggak ngerti bahasa sana, begitu kita jemput bapak yang biasa kita nolong kita yang Pak Marbot itu. Pak Marbot belum sampai di tempat, sudah sadar kembali. Nah ini udah nggak beres ya. Udah nggak bisa sejam 2 jam ini kita datang tongkrongin total. Kata teman saya, ya jangan semua lah. Kan ini 3 shift, kita bikin piketan aja lah. Boleh, saya bilang gitu. Yuk kita bikin piketan shift 1 siapa, shift 2 siapa, shift 3 siapa. Karena saya susah bangun pagi, saya milih shift 3 terus. Malam terus ya? Malam terus. Satu posisi selain saya susah bangun pagi, kedua kan nggak kena matahari. Karena di Palu itu 1 orang 1 mataharinya. Panas banget. Jam 9 pagi itu seperti jam 12 di sini. Jam 9 pagi ya. Karena memang dia di garis khatulistiwa kan. Lebihin Bekasi itu. Dan mulailah saya tugas piket malam. Itu pertama kejadian yang paling benar-benar tidak bisa lupa semua pekerja. 1 orang pekerja namanya Darto ditarik ke dalam tanah. Itu memang nggak sebadan ya, kakinya itu sampai betis masuk. Dia sampai teriak-teriak, udah kayak apa teriak-teriaknya. Kita juga nahan dia tuh udah bingung. Ada yang megangin tangannya, pegang ini. Kebetulan saya juga pas di depan itu saya pegang lehernya, udah bukan kepalanya lagi yang saya tahan, lehernya. Karena kita pemikirannya takutnya dia kehisap sampai semua-semuanya kan. Tapi alhamdulillah memang kaki kanannya sampai betis. Itu kejadiannya 2 jam tarik-tarikan. Sorry, ini bukan kejeblos dia? Bukan. Kayak ada yang narik? Jadi pas break malam itu, makan malam itu jam 10:30, kita lagi asik ngopi sama merokok, itu dari tanah keluar tangan. Hanya tangan ya, tangan dan narik kakinya dia. Tarik-tarikan sama mereka, ya sebenarnya bukan tarik-tarikan, kita nahan juga jangan sampai dia makin dalam. Itu 2 jam proses tarik-tarikan.
Akhirnya selesai. Nah ini yang bikin kita bingung. Begitu selesai kita nggak bisa narik kakinya si Darto. Itu digali. Ini digali. Berarti kan bener dia masuk. Itu lokasi nggak empuk ya kan? Bukan tanah lumpur, iya. Karena kita tarik begini nggak bisa, harus digali. Kita mikir, tos, kamu salah apa? Mungkin kencing sembarangan atau enggak? Enggak pak, nggak ada. Buang sampah juga biasa semuanya. Serius. Iya juga ya. Kerja nggak model kayak dulu tuh, bakar-bakar dupa itu udah nggak ada lagi. Iya. Normal aja, tapi ada apa yang salah? Udahlah, yang penting udah selamat. Pulang. Saya cerita ke yang 2 orang ini, terutama yang nanti mau piket shift 2. Anak-anak di briefing, kalau bisa pekerja jangan ada yang jauh. Walaupun jauh minimal berdua. Iya. Kemudian shift 2 ini jatuh ke Andi kan. Emang ada apaan sih? Nah, saya cerita lah, Darto begini-gini kakinya ditarik gitu. Oh, serius. Tapi ya udahlah, tenang aja. Tambahin lampu aja saya bilang gitu. Di area kerja. Nah, berangkatlah Andi nih. Nah, Andi ini lebih aneh lagi kejadiannya. Dia itu bilang semua goyang. Kayak gempa gitu ya? Tapi bukan goyang gempa. Kalau goyang gempa gini kan, ini kayak laut, gelombang lah tanahnya gitu. Dia nelpon saya bilang, lu mabok kali. Mikirin saya ke situ pak, minum lu ya? Nggak ada pak yang minum. Yaudah saya ke lokasi cek, nggak ada yang minum, apa semua normal, cuman kopi ya. Yang heran saya datang mereka masih teriak goyang, saya enggak. Serius goyang ini pak, kita mumbul jalan. Saya enggak kok. Kemudian saya belum turun dari motor. Kalau goyang pun kan lebih terasa di motor kan. Ini gila saya. Yaudah tunggu sebentar, saya jemput marbot. Yang bapak yang pengurus musola itu, bahwa minta tolong sama dia, bawa ke lokasi. Wah ini dia bilang ya sebenarnya kayak kerasukan lah. Tapi yang kena itu godaannya, bukan badannya yang kerasukan. Iya. Jadi kayak halusinasi mereka tuh bahwa tanahnya goyang. Goyang. Itu disiram pakai nyiram apa? Kita nyiram ke depan rumah. Jadi pakai air di ember disiram. Buar. Baru mereka sadar semua. Waduh, gila. Mereka bilang, tadi bener goyang loh Pak. Saya bilang, saya datang tadi kan lihat datang, saya nggak ngerasa goyang. Saya nggak ngerasa goyang. Kalian yang teriak-teriak goyang. Saya bilang, coba buka mulutnya satu-satu. Ya biasalah. Ya kalau kecium minuman mabok nih. Satu-satu cium-cium, nggak ada normal. Bawa kopi aja gitu. Iya bawa kopi aja. Saya bilang, Ti, besok ganti gue yang shift 2. Siapa deh yang shift 3? Serius pak, serius. Lokasi masih sama kan di sini? Iya. Yaudah pak, kalau mau tukeran, saya shift 3, tukeran. Begitu saya shift 2 ngalamin. Jadi perasaan itu kayak kita di atas perahu pak. Gimana sih? Iya. Mumbul. Saya pinternya 2 orang saya suruh standby jauh dari lokasi kita kerja. Dia nggak ngerasa. Sampai mereka saya panggil kesini. Dia dekat kita, dia nggak goyang. Jadi kita di posisi anggapnya di sini, yang 2 orang itu anggap aja 100 meter lah dari sana. Kita panggil untuk ke lokasi. Dia nggak goyang, dia bilang, "Pak saya biasa aja kok pak, nggak goyang." Serius, nggak bener saya bilang.
Gue break saya bilang. Jalan pelan-pelan. Itu jalan kayak orang mabok gimana sih Pak? Pegang sana pegang sini. Takut jatuh gitu. Iya, jadi saking goyang jadi kita jalannya pelan-pelan jadi kayak orang ngerangkak gitu, tapi ngerangkak posisi berdiri gitu pelan-pelan perlahan sampai ke jarak 100 meter baru bisa normal. Berarti di area itu aja ya. Nah ini nggak beres saya bilang. Ada apaan saya bilang. Sip 3 saya cancel. Nggak usah lanjut. Tapi besok pagi kita harus datang semuanya ke sini. Ada apa? Datang semua pagi-pagi itu semua ke lokasi yang goyang itu. Pekerja juga semua saya suruh nyaksin. Yuk ada apa yuk kita sisirin ya ada apa. Jalur penanaman tiang itu kita gali Pak. Sepanjang jalur tiang. Sampai ada di tiang ketiga itu begitu dipacul mancrut ke atas. Bar. Iya. Benar? Kalau mata air kok hitam mancrutnya? Hitamnya bukan hitam kayak minyak Pak. Kalau minyak kan kental. Iya. Ini agak encer tapi warnanya hitam. Wah ini nggak beres. Stop. Dibulatin saya bilang, tapi galinya jangan samain dalamnya dengan yang ini, pelan-pelan digali Pak. Begitu digali, mayat Pak. Sorry ini banyak. 20. 20. Jadi dia itu di tiang yang ketiga itu posisi tiang itu jarak 30 cm ke bawah itu mayat. Jadi mungkin cara dia untuk memberitahu kita dengan kejadian tanah itu seperti ngegoyang. Nggak berani dong Pak kita eksekusi. Telepon aparat. Akhirnya dibongkar semua, itu pun nggak pakai alat berat Pak. Manual. Nggak terlalu dalam ya? Ya hampir sekitar 2 meter lah. Iya. Nggak gitu dalam memang. Pakai cangkul biasa, sudah semua pemuka masyarakat juga kumpul sudah digali lebarnya itu kalau nggak salah sekitar kesana 4 meter kesininya panjang 6 meter lebar kesana 4 meter digali 20 mayat dan itu semuanya busuk semua. Sudah busuk jadi kalau untuk wajah udah nggak bisa dikenalin, tapi kalau ya jenis kelamin masih bisa sih ya karena kelihatan kan dari fisiknya gitu kan. Udah busuk semua. Udah bengkak semua daging. Berarti tangan aja tuh udah sebesar paha. Maksudnya udah kembung lah. Udah kembung. Ya akhirnya ada satu pemuka masyarakat sana bilang kalau bisa pekerjaan di stop. Saya hanya tarik napas. Kalau kerjaan di stop saya kena penalti. Saya diskusi sama Pak Camat, Pak Lurah sana. Saya nggak bisa stop Pak. Nggak maksudnya stop mungkin sementara Pak Aris. Ya cuman kalau bisa jangan loh Pak. 1 hari aja saya ruginya besar. Cuman tolong cari jalan terbaiknya lah solusinya. Nggak bisa, mesti stop kata pemuka masyarakat ini. Wah, kalau stop bahaya nih. Dia bilang bahaya kalau stop dan berbahaya. Akhirnya saya coba cari solusinya. Saya ke bapak yang musola, Marbot. Dia bilang pun stop. Aduh, repot juga. Garuk-garuk saya. Akhirnya saya berangkat ke daerah namanya daerah Sigi. Itu ya jaraknya sekitar ada 30 kilo lah dari lokasi. Yang tadinya nggak mau minta bantuan dukun, terpaksa. Dan yang delalahnya dukun ini kenal dengan pemuka masyarakat yang nyuruh stop kerja ini. Wah saya bilang boleh juga nih. Sampai saya bilang minta tolong Pak, tolong bantu kita selain
jagain proyek, bantu koordinasi lah biar kita bisa lanjut. Dia bantu koordinasi karena dia tahu sudah ada yang bertanggung jawab putra daerahnya, ya kan, yang maksudnya orang akamsinya dan mau bantu, silakan. Tapi kalau ada apa-apa jangan kita dilibatkan kembali. Maksudnya maksudnya masyarakat sana juga nggak mau tanggung jawab gitu. Oh ini sorry bang, di stopnya karena ngeri ada gangguan gaib, bukan ngeri ada gangguan teknis? Bukan. Oh, Saya langsung mikir, aduh, dia ngomong begitu, kalau ada gangguan tidak mau bertanggung jawab, gimana ya? Saya ke yang orang Sigi ini lah, yang anggaplah orang pintar lah. Iya. Om gimana om? Ya, dia bilang saya bisa tanggung jawab. Nah, kita jalan dan normal tuh proyek. 1 minggu nggak ada gangguan, aman. Kemudian masuk di minggu kedua itu sudah banyak pekerja yang bukan kerasukan, tapi lebih dibilang kena mental. Oke, iya. Ada yang teriak-teriak, ada yang minta tolong. Sampai saya tanya kenapa? Itu Pak, pokoknya saya lihat mereka di bawah itu ada yang kepalanya ke timpa tembok rumah, ketekan atap. Terus saya tanya, dari mana kamu lihatnya? Itu mereka ketibun semua gitu. Saya ngeliat Pak. Jadi pekerja ini mulai kayak dibukakan mata batinnya. Ya, kayak ngelihat masa lalu gitu ya. Iya, secara massal. Dan mereka akhirnya kena psikis. Kena psikis, ya udah ibaratnya dibilang kesurupan bukan, tapi udah mendekati kejiwaan. Tapi belum kategori gila sih, belum. Saya mulai masukin mereka berobat satu persatu. Ya dokter akhir bilangnya ini psikis. Yang penting mereka dikasih bimbingan atau arahan jangan sampai ke arah sana. Nah, saya langsung bilang ke om yang orang Sigi ini, om kalau kayak gini saya juga satu nggak tega sama pekerja saya, kedua uang saya bisa habis di sini karena buat perawatan mereka. Oh kalau kayak gitu kita adain ritual lah. Oh, saya pokoknya saya serahin ke om gimana ceritanya kita kerja aman, mau caranya gimana kita terima beres. Oh ya sudah, yang penting nanti bahan-bahannya saja dibantu. Oh siap, saya bilang. Saya sengaja nggak mau terlibat tuh untuk acara ritual itu. Penanggung jawabnya adalah Iwan, karena memang dia penanggung jawab lapangan kan. Singkat cerita sampai di pelaksanaan ritual. Itu pada saat pelaksanaan ritual, Iwan itu sampai sempat jadi korban. Ya kalau kata anak-anak pekerja, karena saya nggak nyaksiin langsungnya, itu pada saat dilakukan ritual itu memang tengah malam, itu pokoknya anginnya sekencang-kencangan. Nggak kayak angin bertiup normal gitu, bener-bener kayak angin puting beliung. Nah Iwan ini terlempar sampai 3 meter dan patah tulang akhirnya. Aduh. Itu iganya itu patah 2, masuk rumah sakit. Cuman om yang melaksanakan ini memang enggak, normal aja. Terus saya tanya bagaimana om statusnya ini, bisa kita lanjut atau enggak kerja? Oh silakan, aman. Yakin om? Yakin. Masih ada ragu saya karena Iwannya aja mental, ya memang si om ini enggak lah gitu. Tapi dia bilang aman, dia menjamin dia juga
akan bisa bantu kalau ada apa-apa lagi, tinggal panggil dia bilang gitu. Oh ya silakan, lanjut kita. Itu sudah sampai di 1,5 tahun kita ngerjain dan sudah bergeser dari taman likuifaksi itu hampir sekitar ada 7 kilo lah meninggalkan taman likuifaksi. Kejadian yang pertama setelah acara ritual itu yang membuat kita benar-benar tidak bisa tidur selama 3 hari itu korban-korban dari likuifaksi datang ke lokasi kita kerja. Itu jaraknya sudah 7 kilo. 7 kilo. Itu jam 2:30 pagi. Waktu Indonesia Timur, kalau saya kan WITA kan. Itu datang. Itu kayak orang mau pesta kampung lah, rame. Saya garuk-garuk. Ini bapak-bapak, ibu-ibu dari mana? Saya bilang, jam-jam segini kok pada nyamperin kita. Pekerja langsung nengok. Oh iya itu Pak. Coba lampu sorot senterin bener nggak? Lampu tembok sorot sana hilang Pak. Waduh, kok sebanyak itu begitu kena lampu hilang? Matiin lampu semuanya. Serius Pak, serius matiin. Ada lagi Pak. Itu di jalan kumpul itu branding banyak. Maksudnya mengarah ke tempat kita. Coba nyalain lagi lampu, tembak. Wah ini nggak bener. Satu orang saya bilang jemput Om yang Sigi. Jemput. Karena saya udah merasa nggak enak. Asli benar-benar merasa nggak enak. Dia jemput Om yang Sigi sampai di lokasi. Ya saya nggak tahu apa yang dia lakukan. Dia komat kamit. Satu persatu pekerja saya ngeraung. Kesurupan. Iya, tumbang satu persatu. Ya, saya bilang, aduh ampun. Saya bilang, ini ampun, saya bilang, nggak bener ini. Akhirnya saya mundur, pergi jemput yang marbot musola. Karena saya lebih yakin ke sana kayaknya di hati saya. Iya. Akhirnya saya jemput, ya kita panggil aja Pak D lah, ya kan, memang asalnya dari Jawa. Dia bilang kenapa? Pekerja saya kesurupan semua, tapi ada orang yang membantu yang dari Sigi. Wah saya nggak enak kalau ke lokasi. Nanti gini aja, saya buatkan air, disiram aja ke pekerja. Buatkan air sama dia. Sudah dibuatkan air, saya bawa air ke lokasi. Perintah dia itu usapin aja ke jidatnya masing-masing. Saya usapin ke jidatnya masing-masing. Alhamdulillah. Sadar. Hanya sisa 2 orang yang tidak sadar. Dan matanya hilang, tidak ada hitamnya. Putih semua gitu. Putih semua. Saya bukan takut lagi, nangis di situ saya. Nangis senangis-nangisnya. Ini apa lagi? Ampun sih. Om ini gimana Om yang 2? Saya bilang gitu. Om yang Sigi itu karena dia masih di lokasi. Wah aman. Saya bawa pulang aja. Oh sudah, bawa pulang. Bawa pulang sama dia. Pekerjaan pun diteruskan. Memang alhamdulillah selama 2 orang ini belum sembuh, kita nggak diganggu kerja. Lancar. Dari 1,5 tahun sampai mendekati 2 tahun. Dia itu begitu selama 2 bulan. Lama juga itu. Dan akhirnya mereka jadinya sakit medis. Dari yang memang anggap aja kayak kerasukan, begitu sembuh mereka terkena radang paru-paru. Dan 1 orang akhirnya wafat. Innalillahi. Tuh, wafat. Dan kebetulan keluarganya minta dipulangkan jenazahnya. Ya akhirnya kita pulangkan jenazahnya. Sudah dipulangkan dan kontrak kerja kita tinggal 2,5 bulan nih.
Saya suruh semuanya kalkulasi berapa persen pekerjaan yang sudah tercapai dan sisanya berapa. Ternyata sisa tinggal 2%. Oke. Saya bilang 2% mah nggak sampai 2 bulan ini. Aman ini. Ya berarti tinggal saya bilang finishing aja. Iya, tinggal finishing aja sudah. Begitu sudah selesai finishing, lama-lama ini saya penasaran sama yang 2 orang ini, bahkan yang 1 orang ini ya wafat walaupun bukan di tempat, cuma kita curiga ya kan. Saya panggil Om Sigi itu lagi, apa penyebabnya? Dia minta yuk kita tentuinnya di gudang. Nah gudang ini kan masih dekat yang jauh Taman ya? Lekepas itu. Iya. Karena kenapa kita buat di situ, satu sudah tidak ada perkampungan, sudah ada penduduk, dan kita tidak perlu izin, aman kan, yang penting kagembok ya kan. Walaupun gitu. Jauh ya. Iya walaupun jauh. Balik kita ke sana, sudah dia duduk dan dia ditemani sama orang dari ya mungkin kawannya dia bertiga. Nah, saya juga bertiga juga ini sama Iwan, Andi, saya ngobrol sejam ya ada sejam lah ngobrol. Kemudian ada 3 orang pekerja datang buat laporan. Pekerjaan sudah kita kerjakan semua, kayaknya malam ini mah nggak sampai pagi. Ya sudah kalau begitu tarik mundur semua, kumpul di sini. Kumpul tuh ngobrol-ngobrol. Terus baru saya langsung to the point sama Om itu. Jadi gimana sih Om urusannya ini sebenarnya apa? Kalau saya nanti ditanya laporannya bagaimana, karena kan nggak mungkin gampang dipercaya karena tidak ada laporan medisnya. Iya. Ya kan? Oh ya sudah. Coba Om ceritain deh apa sih sebenarnya. Jadi sebenarnya mereka itu marah sama yang ketua tim yang suka bayar bakar dupa. Oh, sama dia. Iya, karena mereka itu kadang dipanggil ya kan, muncul apa, tapi tidak ibaratnya kalau kayak kita itu nggak dikasih makan. Oh, dipanggil aja. Iya. Oh gitu Om. Iya. Kita ini nanti akan di musim mereka atau enggak? Saya bilang gitu. Oh pasti, semuanya. Saya garuk-garuk termasuk saya bilang, iya. Ya Om, nih mumpung belum kita pulang kembali ke Jawa, saya bilang, tolong bantu deh. Boleh? Tapi cukup besar dananya. Karena dia bilang beli ya medianya lah atau apanya segala macam. Ya sudah, biaya gampang lah Om. Saya bilang. Yang penting kita selamat. Dibuatlah jadwal untuk ritual akhir. Ibaratnya kayak ritual pembersihan lah. Atau tolak bala lah gitu. Biar kita bersih semua. Sudah, prosesi awal itu lumayan tenang. Begitu masuk ke sisi prosesi buat bersihin pekerja, mulai aneh. Mulai yang dari tanah-tanah bekas Likipuas itu nongol sosok-sosok yang aneh-aneh, dan yang biasanya yang nongol itu bentuknya wujudnya biasa seperti manusia, ini udah yang aneh, yang hitam tinggi. Iya. Ya ibaratnya udah kayak jin lah, yang berbulu, yang macam-macam. Lah ini kok jadi begini Om, malah tambah serem. Saya bilang, udah tenang aja, pokoknya kita tanggung jawab. Oh iya. Sampai pekerja sisa ada 15 orang. Nah ini yang baru kejadian benar-benar juga bikin saya juga sedih. Itu pekerja ya yang 15 orang ini, begitu pada saat mau dimandikan, mereka semua teriak, merasa kepalanya sakit. Dia bilang, kenapa? Pokoknya berat Pak, berat, kayak mau pecah. Buru-buru tuh yang Om Sigi gitu.
bikin acara kayak dimandiin kepalanya satu-satu sampai tinggal 1 orang nggak ketolong. Meninggal? Nggak meninggal. Jadi begitu pada saat yang lain lagi dimandiin, dia ini teriak-teriak kayak orang gila, lari sana lari sini lari sana. Lama-lama ke pinggir jalan ada mobil lewat, bang, Ketabrak. Pada saat kita sibuk semua ibaratnya menolong dia, itu ada sosok yang memang bikin semua orang juga merinding. Itu tinggi besar, melotot ke bawah. Saking tingginya dia, jadi ngeliat ke bawah. Ngeliat ke bawah. Yang lihat saya, 4 orang pekerja, Andi. Saya pun nggak bisa ngomong, diem. Dan bahkan itu sudah selesai semua dibersihin, yang meninggal ini itu sudah nggak ada, saya masih nggak bisa ngomong. Ini mulut kayak kakancing, benar-benar kayak kakancing. Sampai Om Sigi itu kasih air, baru saya bisa minum. Ngomong, ya itu pun ibaratnya Terbata-bata. iya, terbata-bata. Sudah kita kirim lagi balik ke keluarga untuk pemakaman teman kita yang jadi korban. Nah, alhamdulillah pekerjaan mau finishing atau serah terimalah masa di proyek. Dari kejadian itu 4 bulan dari pas kejadian ketabrak itu. Mau berita acara, pekerja kan udah stop dong, nggak ada pekerjaan. Pulanglah mereka semua. Mes sepi nih. Kita kebetulan ngontrak rumah besar, 2 rumah. Dah, Andi Iwan pergi ceritanya mau maghrib nih, cari makan. Saya duduk di ruang tamu, menghadap ke dapur. Itu kulkas nyamperin. Kulkas gerak. Kulkas jalan nyamperin saya. Saya lari ke arah pintu keluar, benar-benar keluar. Keluar. Saya diem di luar, nggak berani masuk sampai nunggu 2 teman saya datang. Begitu teman saya datang, Adi sama Iwan itu, saya baru masuk. Posisi kulkas itu berhenti di ruang tamu. Kecabut dong. Iya. Stop kontaknya kecabut. Jadi nanya dong, Pak, gila Pak, ngangkat-ngangkat kulkas ini buat apaan? Saya belum cerita. Saya bilang, udah diam dulu deh. Kalau bisa malam ini lampu jangan ada yang digelapin. Full 1 rumah terangin. Kenapa sih Pak? Makan dulu deh. Ntar habis makan gue cerita. Yang penting kita pindahin dulu kulkas. Pindahin kulkas. Posisi semula. Kita makan. Makan saya cerita lah. Oh serius Pak, serius. Itu geser sendiri. Ya. Si Iwan teriak, panggil Om Sigi lah. Jangan sampai ntar kita sampai pulang Jakarta dapat gangguan. Sudah panggil, dia lihat ternyata selama ini bapak yang pusatnya. Jadi saya yang ditunjuk, yang kena. Iya. Ya kok saya bilang? Iya, bapak bosnya di sini kan. Ya saya sih bukan bosnya, tapi maksudnya kalau pimpinannya saya, kalau bosnya di Jakarta saya bilang gitu. Jadi apa yang mesti saya lakuin, Om? Saya bilang, biar aman. Ini berat, gitu. Mintanya nyawa. Aduh, iya. Loh, emang salahnya salah apa? Jadi mereka merasa dipermainkan. Jadi
antara korban bencana dengan makhluk-makhluk halus di sana tuh marah. Karena selama ini dipermainkan dengan lupa itu. Oh. Jadi gimana Om? Ya mau nggak mau harus dibersihin. Saya harus dimandikan di laut. Oke. Ya udah saya terima, ayo. Yang penting aman. Dimandiin di laut ya kan. Sudah dimandiin di laut. Saya baru tahu itu di Palu itu buayanya banyak. Ngeri juga ya. Iya. Ini buaya air asin berarti? Iya, buaya dekat muara sama buaya muara kan. Jadi saya pikir sampai di laut itu langsung bisa mandi, enggak. Nunggu dulu buaya jauh atau apa ya. Ngeri juga ya. Udah buaya sudah nggak ada, baru saya dimandiin. Itu kayak ada yang gimana ya, kepala itu kayak ada yang keluar dari kepala. Iya. Jadi begitu diguyur air itu kayak beng, ada yang begitu bus. Saya bilang ini perasaan saya atau gimana? Alhamdulillah, lakuin aja lah, yang penting aman. Selesai itu ritual ada sekitar 1 jam lah. Terus saya mulai tanya lagi ke Om Sigi itu, ini apa lagi? Oh, udah bersih, aman. Oh, aman ya. Ya singkat cerita ini sudah selesai semua nih, pekerjaan juga. BAST juga atau serah terima sudah di ACC. Dari sisi aman ya. Aman. Wah, pulang nih, seneng dong. Seneng pulang ke Jakarta. Sampai di Bandara Soekarno-Hatta, yang 2 kebetulan dia harus ke kantor. Saya milih pulang. Order taksi lah saya. Di taksi saya muntah darah. Taksi itu? Bar. Posisi itu pas di atas tol Ancol. Oh iya. Atas tol Ancol. Jadi sampai supir taksinya, Pak, saya belokin ke rumah sakit ya, nggak usah. Saya mau pulang. Nanti Pak, uang kebersihannya saya tambahin. Saya minta maaf. Ya karena kacanya kena. Oke, muncrat itu. Iya, muncrat. Nah, sampai rumah, saya minum air putih, saya duduk. Kenapa ya? Kata Om Sigi itu udah aman. Kok saya muntah? Ya saya udah mulai ragu. Saya telepon yang marbot musola, yang Pak De. Nyimpen nomornya itu? Iya, nyimpen nomor. Pak De, saya ada begini. Oh, yang benar. Ya sudah, kalau bisa cari ustadz yang agak bagus lah, yang ngerti spiritual atau apa. Saya cari, kebetulan dapat di daerah Taman Mini. Malam itu juga tuh, saya cari. Langsung gitu ya? Langsung, ya takut saya lah, itu aja muntah darah. Dia bilang ya udahlah, sholat sama baca ini. Ini saya bekalin air. Udah pulang saya. Tidurlah saya. Habis sholat yang disuruh dia tuh sama bacanya, tidur. Itu jam 2 malam saya tidur, posisi saya tidur tapi bisa muntah. Satu kamar itu hitam. Posisi tidur. Nggak sadar tapi? Nggak sadar. Sadarnya itu pagi tuh. Ini apa di plafon, di dinding, di spray. Hitam-hitam semuanya. Saya bersihin. Sudah. Sengaja saya nggak mau buang. Saya bawa ke ustadz yang Taman Mini itu. Oke. Bekas-bekas itunya ya? Iya. Saya tanya dia. Tat, saya bangun tidur, ada ini. Ini apa? Oh, alhamdulillah nih keluar semua udah gangguannya. Jadi nggak taunya setan itu udah bersarang ke saya. Oke. Tapi saya nggak merasa. Ngikut berarti jatuhnya ya? Iya. Dan satu sisi yang Om Sigi itu bilang sudah aman. Udah aman, cuman masih ada.
Iya, begitu saya turun di bandaranya pun di taksi saya muntah darah. Brengsek juga ya, aman-aman aja ya. Si om segini. Iya. Nah, saya dibantu sama Ustadz yang Taman Mini ini, tapi posisi saya tidur, saya juga nggak tahu bagaimana saya muntah atau apa. Tapi kalau saya pikir sampai ke plafon, sampai ke pinggir-pinggir dinding itu berarti kan kencang. Iya. Itu. Aneh juga. Iya. Nah, akhirnya sudah itu normal, tidak ada gangguan. Aman sampai sekarang nih. Aman sampai sekarang. Sampai bisa duduk di ssini nih. Iya, iya. Bisa ceritain nih kisahnya. Iya, itu ceritanya sih. Yang bisa dibilang ini, proyek mau nggak mau dikelarin ya Bang? Iya. Ya namanya proyek sih kalau nggak dikelarin kita kan dapat penalti. Betul. Yang minusnya banget itu ya kita kena blacklist ya. Nggak dapat proyek lagi ke depannya ya. Itu dia. Belum kita harus bayar uang apa namanya ya. Kalau di proyek kan ada jaminan pelaksanaannya. Iya. Ini tanggung asuransi mungkin. Nah, itu dia. Cuman kan tetap aja ya kita kena blacklist ya Nah, kalau itu dia. proyek itu gagal. Berarti ini yang dari awalnya kayak semacam apa ya bisa dibilang arwah minta tolong ya. Arwah minta tolong untuk coba tubuhnya dievakuasi, berubah ke arwah yang marah gara-gara si orang Kalimantan ini ya. Iya. Yang bakar-bakar dupa. Iya. Berarti itu bisa dibilang Bang, yang tadi kan 2 orang yang dibawa komsi gitu yang nggak bisa sembuhin, satunya meninggal itu. Itu bisa sama yang ketabrak apa namanya? Kendaraan karena dia stres kan. Bisa dibilang tumbal Bang. Sebenarnya cuman kita nggak ambil arah ke sana. Oke. Mungkin itu nyawa yang diminta sama ini ya, penunggu gara-gara lu udah ngemanggil gua nggak ngasih apa-apa. Itu dia. Langsung suruh tanggung jawab tuh. tapi si kepala pekerja ini ya, yang ada orang Kalimantan langsung pulang itu setelah dimandiin. Iya, pulang. Sama timnya semua. Iya, pulang. Nah, kalau yang meninggal itu yang orang dari Kalimantan. Jawa. Kalimantan juga, bukan yang dari Jawa. Bukan. Berarti anak buahnya dia dong. Iya, anak buah dia. Yang sama yang di sana pun juga. Dua-duanya anak buahnya dia. Iya. Repot ya kalau orang meninggal gitu. Belum kita ngasih kompensasi. Itu dia. Baratnya di Indonesia nih birokrasi udah repot, mistisnya repot juga Bang ya. Jadi keluar duitnya double Bang. Nah itu dia. Cuman kalau yang mistis nggak bisa rembes kan? Iya. Kalau birokrasi mah bisa rembes ya. Iya. Kalau mistis sih, aduh repot juga. Kita juga mau laporan ke pemilik proyek ya yang nyuruh kita kerja. Ya gimana? Mistis kan nggak bisa diterima. Laporannya ya. Gimana? Nggak ada. Bisa. Kita nggak bisa ngerjain karena tanahnya goyang. Goyang gimana? Kalau tanah bener-bener goyang, tiangnya jatuh dong. Nah itu dia. Harusnya begitu kalau emang gempa beneran ya. Apalagi goyangnya itu kan kayak perahu gitu. Iya. Nah ini yang saya heran nih Bang ya. Itu kan tanah digali Bang, 4x6. Ada mayat. Itu ini kan apa namanya ya? Bencananya udah 2018. Betul. Itu kok masih gelembung? Ada tuh nggak jadi tulang belulang? Nah itu yang saya bingung. Kok bisa gitu ya? Iya. Apa itu korban? Mohon maaf Bang ya. Korban yang di situ atau korban? Kalau pihak berwajib setelah memeriksa bukan. Bukan. Itu korban bencana yang 2018. Gelembung begitu? Iya, karena salah satu mayit dikenali oleh keluarga yang melapor korban bencana. Cuman dagingnya masih ada Bang? Masih, cuman dia gimana sih? Gelembung kayak ke rendam air gitu ya? Iya. Tapi yang pas digali muncrat itu apa itu? Itu perut. Oh, isi dari itu? Iya, jadi ada salah satu mayit itu begitu yang dicangkul sama pekerja itu pas posisi perut. Oh, jadi isi mungkin yang gelembung itu keluar. Iya, puar. Nah, tapi saat digali itu ada cairan-cairan lagi nggak Bang? Kayak misalnya air tanah kah atau gimana? Enggak ada sih, cuman cairan dari mayit aja. Yang agak bau. Iya. Karena kan kalau misalnya kita logika Bang, dari 2018 ke 2022, apalagi itu kejadian mungkin 2023 Bang ya? Karena udah berjalan agak lama proyeknya. Iya, betul. Udah mau masuk ke 2023. Iya, itu kan bisa dibilang 5 tahun lebih ya. Iya. Harusnya kan udah jadi tengkorak. Betul. Tapi kok ini gelembung gitu? Gelembung itu. Makanya aneh ya. Gila, kok bisa gitu ya? Nah mungkin buat orang-orang medis bisa komen ya. Ada nggak ya ibaratnya apa namanya ya?
fenomena seperti itu. Betul. Jadi pembusukannya mungkin nggak sempurna apa gimana, kita kan nggak pernah tahu ya. Mungkin ada yang seperti itu. Karena kan kalau kita dengar kisah kan ada yang mayat udah puluhan tahun masih jadi jasad. Iya. Kan ada yang begitu ya. Iya. Pas dibongkar lagi nggak jadi tulang masih wangi atau gimana. Iya. Mungkin amalnya baik atau gimana kan. Tapi kan ini anehnya seperti itu. Harusnya kan sudah menjadi tulang Bang ya. Betul. Tapi kok kenapa ini masih bisa dibilang apa ya, dagingnya ada, gelembung gitu. Jadi semacam kayak mayat-mayat yang tenggelam di laut, gelembung gitu. Iya. Aduh, jadi banyak banget nih ya ceritanya ya. Dari gangguan pertama ya Bang ya, yang emang dasarnya orang minta tolong untuk dievakuasi. Namun ya namanya juga pekerja proyek ya, kita ngerjain apa yang disuruh Bang. Iya betul. Ya kali kita harus nyewa alat berat pakai uang pribadi. Nah kan nggak betul. Nah masalahnya yang dari pihak pemerintah di sana juga nggak bisa Bang. Nggak bisa karena memang dia bilang itu cukup dalam. Karena yang tadi ya daerah Petobo ya Bang ya. Itu kan rumah aja tenggelam. Secara kalau ukur-ukuran ya rumah aja dalam 2 lantai udah 7 meter lebih Bang. Iya. Sama atap ya. Itu gimana galinya? Nah satu lagi nih Bang. Tapi kalau pas lagi penggalian itu kan saksi mata banyak Bang. Ada aparat. Iya ada, semuanya. Pemuka agama, pemuka masyarakat. Itu juga mereka bingung Bang. Kenapa itu belum jadi tengkorak? Iya. Ya itu kenapa pertama juga sama seperti pertanyaan Mas Putra tadi. Ada juga warga yang teriak korban. Oh iya mungkin pembunuh atau gimana Iya, yang atau dikubur ada, ya, di situ. Ya karena memang kan satu sisi tempat itu lokasi memang sepi. Jalurnya juga jalur sepi. Oh iya. Dan sudah dekat perbukitan. Apalagi bekas bencana yang nggak di itu ya, huni yang nggak dihuni. Iya, nggak dihuni, kosong. Benar-benar kosong. Lahan kosong. Ngerinya likuifasi lagi kan repot. Iya, gitu. Makanya kosong. itu warga sana takut tempatin di sana. Iya, gitu. Oh, Nah, cuman setelah dilakukan pemeriksaan oleh aparat atau petugas yang berwajib, dan salah satu korban dikenali adalah korban itu, korban bencana. 2018. Karena kalau emang otak-otak ya, itu jadi spot yang bagus tuh. Kubur aja di situ. Kalau orang nemuin di situ ya mungkin korban bencana mungkin ya. Iya. Jadi udah dikonfirmasi sama pihak-pihak ya, bisa dibilang wajib Pak kalau itu emang bener korban dari bencana 2018. 2018. Oke, itu tadi cerita dari Bang Aris nih. Jadi ini gila serem banget, kerja 2 tahun lebih Bang ya, kurang lebih 2 tahun lebih, dan terornya banyak banget dan sampai makan korban jiwa juga Bang ya. Ya pokoknya buat korban jiwa kita hanya bisa doain aja lah Bang ya. Namanya kalau korban tumbal begitu kan, yang biasa saya dengar tuh diambil arwahnya apa gimana. Iya. Pokoknya doain aja lah buat Sobat Tengah Malam, buat korban-korban yang terutama yang 2 tadi ya. 2. Yang orang Kalimantan tadi ya. Semoga aja ya arwahnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Oke Bang Aris, terima kasih banget nih. Sama-sama Mas. Udah mau share pengalaman pribadi yang luar biasa serem nih. Dan buat Sobat Tengah Malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu akhir kata gue Putra pamit undur diri. Bang Aris juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.